Warga Cebu tak akan pernah melupakan malam yang mengubah segalanya. Sekitar pukul 22 waktu setempat, bumi seakan meraung di bawah kaki mereka. Tanpa peringatan, gempa berkekuatan 6,9 mengguncang wilayah utara Pulau Cebu dengan kekuatan yang lebih terasa karena kedalamannya yang hanya 5 kilometer. Rumah-rumah bergoyang hebat, lampu-lampu jalanan padam satu persatu, dan jeritan warga membelah malam yang kelam. Sejumlah orang berlarian ke jalan, banyak yang hanya mengenakan pakaian seadanya, menggenggam anak-anak dan orang tua mereka dalam kepanikan. Di Bogo City, yang hanya berjarak 19 km dari pusat gempa, warga menyaksikan tembok rumah retak seketika, beberapa bahkan roboh hanya dalam hitungan detik. Kamera CCTV memperlihatkan pemandangan yang menyerupai film bencana. Mobil-mobil terguling, rak-rak supermarket ambruk, dan lampu lalu lintas berkelap-kelip seperti adegan akhir zaman. Namun, ini baru permulaan. Karena meskipun guncangan utama telah mengguncang jiwa, teror sesungguhnya justru baru saja dimulai. Guncangan bisa berhenti, tapi ketakutan yang tertinggal jauh lebih dalam. Call to action, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update mengerikan berikutnya. Setelah gempa utama mengguncang, warga berharap bencana segera mereda. Namun harapan itu seketika sirna, karena bumi ternyata belum puas menguji keberanian mereka. Dalam beberapa jam setelah guncangan pertama, lebih dari 300 gempa susulan terjadi, sebagian bahkan mencapai kekuatan 5,2 magnitudo. Tiap getaran kecil membuat warga yang sudah mengungsi kembali menjerit, trauma mereka semakin dalam. Banyak dari mereka tak berani kembali ke rumah, takut bangunan akan runtuh saat mereka tidur. Di media sosial, video-video menunjukkan warga yang berkumpul di lapangan terbuka, berpelukan sambil menangis saat tanah terus bergerak di bawah mereka. Para ahli menyebut gempa susulan ini berpotensi berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, dan satu getaran besar bisa kembali muncul kapan saja. Situasinya makin mencekam, karena tak ada yang bisa memprediksi kapan bumi benar-benar akan tenang. Saat satu mimpi buruk selesai, yang lain bisa saja menunggu di balik bayangan malam. Call to action, klik like. Warga Cebu tak akan pernah melupakan malam yang mengubah segalanya. Sekitar pukul 22 waktu setempat, bumi seakan meraung di bawah kaki mereka. Tanpa peringatan, gempa berkekuatan 6,9 mengguncang wilayah utara Pulau Cebu dengan kekuatan yang lebih terasa karena kedalamannya yang hanya 5 km. Rumah-rumah bergoyang hebat, lampu-lampu jalanan padam satu persatu, dan jeritan warga membelah malam yang kelam. Sejumlah orang berlarian ke jalan, banyak yang hanya mengenakan pakaian seadanya, menggenggam anak-anak dan orang tua mereka dalam kepanikan. Di Bogo City, yang hanya berjarak 19 km dari pusat gempa, warga menyaksikan tembok rumah retak seketika, beberapa bahkan roboh hanya dalam hitungan detik. Kamera CCTV memperlihatkan pemandangan yang menyerupai film bencana. Mobil-mobil terguling, rak-rak supermarket ambruk, dan lampu lalu lintas berkelap-kelip seperti adegan akhir zaman. Namun, ini baru permulaan. Karena meskipun guncangan utama telah mengguncang jiwa, teror sesungguhnya justru baru saja dimulai. Guncangan bisa berhenti, tapi ketakutan yang tertinggal jauh lebih dalam. Call to action, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update mengerikan berikutnya. Setelah gempa utama mengguncang, warga berharap bencana segera mereda. Namun harapan itu seketika sirna, karena bumi ternyata belum puas menguji keberanian mereka. Dalam beberapa jam setelah guncangan pertama, lebih dari 300 gempa susulan terjadi, sebagian bahkan mencapai kekuatan 5,2 magnitudo. Tiap getaran kecil membuat warga yang sudah mengungsi kembali menjerit, trauma mereka semakin dalam. Banyak dari mereka tak berani kembali ke rumah, takut bangunan akan runtuh saat mereka tidur. Di media sosial, video-video menunjukkan warga yang berkumpul di lapangan terbuka, berpelukan sambil menangis saat tanah terus bergerak di bawah mereka. Para ahli menyebut gempa susulan ini berpotensi berlangsung berhari-hari,
bahkan berminggu-minggu, dan satu getaran besar bisa kembali muncul kapan saja. Situasinya makin mencekam, karena tak ada yang bisa memprediksi kapan bumi benar-benar akan tenang. Hook, saat satu mimpi buruk selesai, yang lain bisa saja menunggu di balik bayangan malam. Call to action: klik like, share, dan subscribe agar kamu tetap waspada di tengah guncangan yang tak berkesudahan. Salah satu tragedi paling memilukan terjadi di San Remigio, di mana sebuah kompleks olahraga roboh total, menimbun puluhan orang yang sedang berlindung. Di balik beton yang hancur, suara tangisan dan jeritan minta tolong terus terdengar. Namun tim penyelamat terhambat oleh reruntuhan yang padat dan peralatan yang minim. Seorang bocah ditemukan selamat setelah 8 jam tertimbun, berkat suara tangisannya yang terus memandu tim SAR ke lokasinya. Tapi tidak semua seberuntung itu. Banyak yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan, membuat suasana lokasi bencana menjadi sangat emosional. Petugas bahkan harus bekerja dengan tangan kosong karena alat berat sulit masuk akibat jalan yang retak dan tertutup longsor. Warga sekitar ikut membantu, membentuk rantai manusia, mengangkat puing demi puing dengan harapan bisa menyelamatkan nyawa. Ini bukan sekadar bencana alam, ini adalah ujian kemanusiaan. Hook, di balik tiap tumpukan puing, dengan kerusakan meluas dan korban terus bertambah, pemerintah akhirnya menetapkan status darurat untuk Cebu dan beberapa wilayah sekitarnya. Ini dilakukan agar proses distribusi bantuan bisa dipercepat, tapi pertanyaannya, apakah itu cukup? Banyak warga yang mengeluh lambatnya bantuan datang. Beberapa daerah belum tersentuh tim SAR hingga 24 jam pasca gempa. Jalan retak, jembatan putus, dan longsor membuat distribusi logistik menjadi mimpi buruk logistik. Sementara itu, relawan lokal dan LSM bekerja tanpa henti, bahkan menggunakan motor dan perahu untuk menembus wilayah terpencil. Tapi tetap saja, jumlah korban terlalu banyak dan waktu sangat terbatas. Pemerintah pusat berjanji akan mengerahkan tambahan pasukan dan bantuan internasional, tapi kepercayaan warga sudah mulai goyah. Hook, ketika janji terdengar lebih cepat dari bantuan nyata, rakyat harus bertahan dengan kekuatan sendiri. Call to action: like dan subscribe agar suara warga Cebu bisa terdengar lebih keras. Di balik semua reruntuhan dan angka statistik, ada wajah-wajah kecil yang menangis dalam diam. Anak-anak yang kehilangan rumah, mainan, bahkan orang tua mereka. Di pusat pengungsian darurat, suasana penuh dengan tangisan dan pelukan. Seorang anak perempuan hanya menggenggam boneka yang kotor, satu-satunya benda yang tersisa dari rumahnya. Seorang remaja laki-laki duduk termenung, tidak berkata sepatah kata pun sejak semalam. Trauma ini tak terlihat secara fisik, tapi efeknya bisa bertahan seumur hidup. Psikolog yang diterjunkan menyebut ini sebagai trauma massal yang akan butuh waktu lama untuk pulih. Tapi di tengah kesedihan, juga ada momen haru. Seorang relawan menyanyikan lagu anak-anak sambil memeluk 5 bocah, mencoba menenangkan ketakutan mereka. Hook, luka fisik bisa sembuh, tapi luka batin bisa membekas selamanya. Call to action: dukung terus liputan seperti ini dengan like dan share, biar dunia tahu sisi lain dari bencana. Para ahli gempa bumi mulai mendalami penyebab dari guncangan besar ini, dan hasil awal cukup mencengangkan. Ternyata gempa berasal dari patahan yang sebelumnya belum dipetakan. Artinya, wilayah ini jauh lebih rawan dari yang selama ini diperkirakan. Beberapa pakar memperingatkan bahwa ini bisa menjadi awal dari serangkaian gempa besar di kawasan Visayas dan Mindanao. Data seismik terbaru menunjukkan tekanan bumi masih belum sepenuhnya dilepaskan, alias potensi gempa lanjutan tetap ada. Bahkan, skenario terburuk menyebutkan kemungkinan gempa beruntun atau gempa kembar dalam beberapa minggu ke depan. Ini seperti bom waktu geologis yang belum meledak. Hook, saat bumi menyimpan rahasia, manusia hanya bisa menebak-nebak kapan akan meledak lagi. Call to action: jangan ketinggalan kabar terbaru, klik like dan subscribe biar kamu tetap selangkah lebih waspada. Beberapa warga berhasil merekam detik-detik gempa saat terjadi, dan videonya kini tersebar luas di media sosial, bikin netizen bergidik.
Salah satu video paling viral memperlihatkan seorang ibu yang sedang live TikTok mendadak jatuh dari sofa saat dinding rumahnya bergoyang keras. Kamera bergetar hebat, lampu bergoyang, dan suara anak kecil menangis terdengar di latar belakang. Video lain menampilkan CCTV minimarket yang memperlihatkan botol-botol terbang dari rak, seperti dilempar makhluk tak kasat mata. Netizen pun ramai membahas, sebagian bertanya-tanya, apakah ini pertanda dari alam? Di balik dramanya, video ini juga menjadi bukti penting untuk penelitian seismik dan respon bencana. Hoax, kamera tak pernah bohong, dan apa yang terekam ini lebih menegangkan dari film horor. Call to action, like dan share, jika kamu juga merasa video ini bisa menyadarkan lebih banyak orang tentang kekuatan alam. Kini setelah guncangan mulai mereda, pertanyaan besar pun menggantung di udara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ratusan ribu orang kehilangan rumah, trauma masih menghantui, dan potensi gempa susulan tetap ada. Pemerintah dan organisasi kemanusiaan terus bekerja keras, tapi waktu dan cuaca menjadi musuh tambahan. Sementara itu, langit Cebu tetap mendung, seolah menyimpan air mata yang belum tumpah. Warga hidup dalam tenda-tenda darurat, tidur dalam dingin dan ketakutan. Ini bukan akhir dari cerita, ini awal dari perjuangan panjang untuk pulih. Tapi di tengah gelap, selalu ada harapan, dan Cebu tidak sendiri. Hoax, bencana boleh mengguncang tanah, tapi semangat manusia jauh lebih kuat. Call to action, subscribe sekarang dan bantu kami terus menyuarakan kisah-kisah dari balik bencana yang nyaris tak terlihat.